الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat Rasulullah SAW kepada keluarganya yang suci, kepada para sahabatnya yang mulia, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang Allah rahmati, dan kepada seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita berharap bahwa Allah SWT juga senantiasa kepada keluarga besar kita, seluruh pembina, pengurus masjid ini dan seluruh jamaahnya beserta keluarga besarnya, senantiasa Allah limpahkan rahmat, keberkahan, hidayah, afiyah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita dengan amalia-amalia soleh, sehingga kita bisa menyusun akhir kita dengan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Kita sampai kepada satu rangkaian Asma'ul Husna. Syukran, jazakumullah khair. Saya langsung menggabung 4 asma Allah, yakni dari sifat pengampunan. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ada At-Taubah, ada Al-Afu. At-Taubah itu dalam pengertian At-Tawwabnya. Jadi Allah SWT punya sifat pengampunan yang sampai 4. Ada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, dan Al-Afu. Jadi Allah itu kalau enggak mengampuni kita tuh kebangetan gitu. Kayaknya enggak pas buat Allah rasanya. Maka nama-nama ini yang kemudian kita tahu mungkin membedakan apa fungsinya, itu yang lebih penting buat kita. Kalau Al-Ghaffar itu lebih kepada ampunan dosa yang sifatnya kalau dari kita sifatnya kuantitatif. Kalau Al-Ghafur itu sifatnya kualitatif. Kalau At-Tawwab itu menerima pertobatan, dan kalau Al-Afu itu menghapus dosa. Jadi kalau 4 ini kita perhatiin satu-satu, rasanya sederhananya kalau mau jujur, kita ini isinya cuma fasilitas penghapus dosa itu banyak betul. Dan semua syariat yang Rasulullah SAW jalankan dalam kehidupan kita, isinya cuma mengampunkan dosa kita. Itu artinya berarti potensi terbesar kita adalah melakukan dosa, gitu kan ya. Ini versi saya, kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Jadi gini, adakah amalan yang datang dari Rasulullah SAW tidak mengampunkan dosa? Rasanya kok nggak ada. Kita nggak usah istighfar, kita ngikutin Rasulullah SAW dari semua apa yang beliau kerjakan saja sudah mengandung unsur ampunan dosa.
Kita datang ke masjid, jalan kaki, langkah kaki kanan kita ngangkat derajat, langkah kaki kiri gugur dosa. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari surah yang ketiga, ayat yang ke-31, surah Ali Imran, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ayat itu menyatakan dengan sangat gamblang dan tidak perlu tafsir kontekstual, cukup dari tarjim harfiahnya saja, menerjemahkan secara harfiah kita langsung paham bahwa Allah SWT menyatakan, katakan wahai Muhammad, jika ada orang yang ngaku-ngaku mencintai Allah, maka disuruh oleh Allah SWT, fattabi'uni, maka itibaklah kepadaku. Dan konsekuensi logis dari setiap orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka pasti yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan sekaligus mendapatkan wa yaghfir lakum dunubakum, dan kalian akan diampunkan dosa-dosanya. Ini artinya kalau kemudian ditandaskan oleh ayat itu wallahu ghafurur rahim, berarti Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, maka secara sederhana apapun yang kita kerjakan selama ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya pasti mendatangkan ampunan dosa. Apapun. Sekarang kita perhatikan bagian yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita mengikuti Rasulullah SAW 24 jam, itu bisa nggak masuk dalam kategori orang yang terampuni dosanya? Bisa banget. Ittiba kepada Rasulullah SAW itu berarti apapun yang Rasulullah SAW kerjakan kita ikuti gitu. 24 jam. Bangun tidur Rasulullah SAW langsung nyambung kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluarnya ghufranak. Ketika kita ganti baju, ngelepas bajunya bismillah. Pakai baju barunya alhamdulillahilladzi kasani hadza tauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ngaca ada doanya. Kita keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu ngikutin semua yang Rasulullah SAW kerjakan. Naik kendaraan, doa safar, sampai tempat tiba di tujuan, aibuna ta'ibuna abiduna sajidun li rabbina hamidun, turunan baca doa, tanjakan baca doa. Dan hampir semua kegiatan yang Rasulullah SAW kerjakan 24 jam itu semuanya mendatangkan pengampunan dosa. Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikan dari apa yang kita pahami dari ampunan dosa yang hampir 24 jam kita bisa mendapati itu, artinya memang kecenderungan kita adalah punya dosa yang banyak. Nah, ini kan jadi apa ya, agak mesti pinter-pinter ngelolanya ini. Kalau fasilitas ampunan dosanya begitu banyak, masih dosa, itu kan kebangetan, Pak. Bahasa gampangnya gitu. Jadi kelebat hati ini kan bagian yang kemudian kita secara manusiawi, Allah SWT berikan default setting, itu isinya nggak semuanya baik. Artinya Allah SWT sudah sematkan secara bawaan lahir, default settingnya itu malah banyak keburukannya. Allah SWT berikan kepada kita memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi diterusin tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia ini sebaik-baik penciptaan, tapi dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya
kerendahan. Belum lagi Allah SWT di ayat yang lain menyatakan di surat 90 surah Al-Balad ayat yang keempat, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad khalaqnal insana fi kabad, serba salah gitu. Di ayat 10-nya bahkan memberikan kebebasan berkehendak, ngasih huriyah iradah, ngasih free will kepada kita. Wa hadainahun najdain, dikasih dua jalan. Belum lagi di surat 91 ayat 8 Allah SWT memberikan kebebasan berkehendak kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kenapa bukan takwa dulu, kok fujur dulu? Karena kecenderungan berdosa itu memang bawaan kita. Jadi kalau orang melakukan kesalahan yang sifatnya fitrah, itu disebutnya apa? Manusiawi. Jadi namanya orang gitu. Kalau dalam bahasa Arab, manusia itu diambil dari al-insan ma'al khata' wan nisyan gitu. Nisyan, manusia. Nah, itu kira-kira gambar ini gitu. Manusia itu isinya cuma salah aja. Maka seluruh apa yang Rasulullah SAW kerjakan itu tadi saya bilang mendatangkan ampunan dosa. Coba kita lihat, wudhu kita gugur dosa nggak? Gugur dosa. Sholat gugur dosa. Puasa gugur dosa. Bahkan ada yang sangat istimewa, Rasulullah SAW ini kita mesti lebih banyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW sebagai rasa syukur kita atas apa yang beliau bawakan kepada kita. Jadi kalau kita kemudian merhatikan satu puasa Muharram misalnya, puasa Muharram itu ganjarannya apa? 1 tahun penghapusan dosa yang telah lalu. Masya Allah itu. Kalau Nabi yang lain punya syariat itu harus diikuti selama 360 hari. Belum Arafah. Saum Arafah itu kalau kita kerjakan punya ganjaran apa? Dapat pahalanya 2 tahun. Setahun yang ke depan sama setahun yang ke belakang. Kalau di total kira-kira 720 hari. Kalau kita umatnya Nabi yang terdahulu, kebayang nggak kita harus puasa 720 hari berturut-turut itu? Masya Allah. Beruntung kita punya Rasul SAW yang doanya pendek-pendek tapi manfaatnya panjang. Oh pantas Rasulullah SAW mengatakan kita itu cuma hidupnya antara 60 sampai 70 tahun. Tapi setiap amal yang kita kerjakan meskipun cuma 1 hari puasa tapi dapat pahala yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Ghaffar ini memang kita adalah makhluk lemah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kalau dilihat fasilitas pengampunan dosanya begitu banyak, itu luar biasa. Kalau kita mau hitung-hitungan dari sisi syariatnya Rasulullah SAW yang khusus berkait dengan pengampunan yang datang dari Allah SWT, kira-kira dalam 1 hari ada yang pernah perhatikan nggak? Berapa banyak kita disuruh sama Rasulullah SAW kalau mau niru plek-ketiplek nih, istighfar kita berapa banyak dalam sehari? Istighfar. Kata Rasulullah SAW dalam satu majelis itu istighfarnya antara 70 sampai 100. Tapi kalau total hitungannya ada beberapa hadis yang kita kumpulkan itu kurang lebih sekitar 415 minimal. Nah kira-kira udah cukup belum kita istighfar yang segitu banyak tuh? Gimana ngitungnya 415? Istighfar habis sholat berapa? 3. Astagfirullah. Berarti kalau kali 5 waktu 15. Zikir pagi, zikir sore berapa? 100 pagi, 100 sore. Ba'da duha
Nah, buat yang nggak seneng duha agak repot ini. Ada requirement, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW habis duha itu baca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu masih ada doa yang dibaca itu 100 kali. Masih dibaca lagi sama Rasulullah SAW, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu juga 100. Berarti total berapa? 415. Belum lagi istighfar-istighfar yang kita lafazkan di luar total 415 itu. Kalau saya lihat biasanya ibu-ibu kepengennya kan instan, apa-apa dibantu Pak Tarno, prok tolong dibantu jadi apa, langsung gitu kan, nggak mau proses. Manggil suami itu nadanya lebih cepat naik setengah oktav. Mas, 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 itu cepat banget anak gitu. Ya, maka istighfar itu juga begitu. Kadang-kadang istighfarnya yang kadang-kadang sampai istighfarnya harus diistighfari lagi. Udah pernah tahu nggak istighfar yang harus diistighfari lagi? Itu yang sudah naik ke oktav kedua. Astagfirullahaladzim. Nah itu istighfar yang harus diistighfari lagi. Karena udah ketinggian itu. Gitu. Karena istighfar yang itu sudah mengandung makna nyolot. Gitu. Belum istighfar yang kagetan. Astagfirullahaladzim. Nah itu gak hitung istighfar itu. Itu cuman refleks aja ngomong istighfar. Gitu. Nah, bagian yang kemudian kita fahami bahwa Allah SWT menyematkan ke dalam kita default settingnya memang banyak salahnya kita ini. Innal insana khuliqa halu'a. Gitu. Belum lagi, wah banyak banget kalau mau dipretel itu. Sifat buruk kita tuh isinya cuma salah tok aja. Tapi beruntungnya kita Allah SWT menyediakan begitu banyak cara yang kemudian Allah itu pasti mengampuni apa yang kita lakukan. Kajiannya Ustadz Hendro Setianto yang saya pernah ngomong sama Pak Ibnu Hendrawan bahwa beliau punya sundial, ada jam matahari, jadi kalau mau ditaruh di depan itu di mana matahari ada itu jamnya kelihatan jam berapa tepatnya berdasarkan matahari. Saya pernah belajar sama beliau buka kitab Hayawatul Hayawan, kehidupan binatang. Tapi isinya malah banyak menyebut bintang-bintang, termasuk Aldebaran segala macam. Kalau kita nanti keluar dari masjid, kita lihat ke selatan, ke arah timur, maksud saya, kalau selatan kan sana. Tadi saya kecelik, masuk pintu depan malah suruh muter-muter. Satpamnya lupanya belum buka pintu kayak biasanya. Di sebelah timur kita itu kalau kita nanti keluar lihat ke timur itu ada satu bintang yang paling terang. Itu Antares, Pak. Kalau orang kita bilangnya bintang timur karena pasti adanya di timur gitu. Nah, itu kalau kemudian dijadikan sebagai pembelajaran, kata Ustadz Hendro Setianto, beliau ini astronom S2 ITB yang pegang Bosha kurang lebih 15 tahun. Sekarang punya imah noong di Lembang. Ya, jadi kalau mau cari Ustadz Hendro imah noong itu ojek di situ udah pada tahu semua. Jadi kalau mau masuk ke area Lembang, tanya aja nama beliau udah sohor. Jadi pelajaran yang beliau berikan kepada saya diantaranya adalah jarak antara bumi ke tempat di mana langit itu ditebarkan bintang-bintang, kata beliau itu jaraknya adalah sekitar 200.000 parsek. Sementara satu parsek itu satuan antariksa. Satu parsek itu kalau kita googling ketemu angka 1,37 triliun kilometer cahaya. Kita ini jaraknya dengan bintang yang ada di langit pertama itu sekitar 200.000 parsek.
Nah itu baru langit pertama, belum 2, 3, 4 sampai langit yang ke 7 lapisannya yang Allah SWT bilang sab'a samawat. Kemudian kalau kita mengenal dari sisi ekologi, itu nanti kita lihat bahwa ada atmosfer, ada stratosfer, ada ionosfer, ada dan seterusnya. Sehingga kadar oksigen yang ada di antariksa, di angkasa itu makin tipis, makin jauh kita makin sesak dada kita gitu. Itu pun kalau kita lihat dari sisi posisi kita di dunia ini ternyata cuma ada di galaksi Bima Sakti, satu tata surya itu lengkap antara matahari dengan susunan bintang-bintang yang Pluto sudah keluar dari Bima Sakti. Itu ada ternyata kita ini satu galaksi itu, bukan galaksi yang sebelah ya, itu perumahan taman galaksi. Galaksi kita itu kemudian ternyata ada di sabuk Orion. Sabuk Orion itu masih punya ikutan antariksa yang lebih besar. Tetangga kita itu satu gugus yang lain namanya Andromeda, itu jaraknya sekitar 400.000 parsec. Jadi beliau menjelaskan bahwa Allah itu saking besarnya Allah menguasai semuanya. Saya mendapatkan penjelasan itu cuma bilang Allahu Akbar. Karena begitu keluarin satu teropong Hubble itu yang azimutnya 4, itu saya sudah terkagum-kagum dengan antariksa ketika itu. Belum lagi beliau keluarin yang azimutnya 9, itu Masya Allah. Ada banyak bintang yang kita lihat kesehatan cuma satu, ternyata itu satu gugus. Jadi Masya Allah, Allahu Akbar lah pokoknya kalau ngobrol sama beliau itu. Nah, beliau katakan satu kesimpulan yang saya ingin hadirkan pagi ini adalah saking besarnya Allah, maka kita yang cuman kalau dihitung sama kekuasaan Allah, kita tuh debu angkasa lah kita ini. Jadi cuma kecil banget gitu. Makanya ibu-ibu enggak usah khawatir sama berat badan. Di mata Allah tetap kecil. Gitu. Sebesar apapun ibu. Jadi enggak usah heboh sama timbangan. Sampai ada yang enggak berani nimbang segala macam. Ngapain? Di mata Allah tetap kecil. Jadi tenang aja. Nah, ketika kita memahami bahwa Allah itu begitu besarnya, maka tidak mungkin Allah itu tidak punya sifat pengampunan. Makanya sampai punya 4 sifat pengampunan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah kesimpulan sederhana, beliau sampaikan bahwa Allah SWT itu menyatakan, selama engkau masih tidak pernah mempersekutukan aku, engkau mendatangkan dosa setumpuk gunung dan seluas samudera pun pasti aku akan ampuni selama engkau tidak mempersekutukan aku. Makanya dosa yang paling besar itu adalah syirik, dan ini tidak berampun ya. Kalau kita kemudian lihat ada satu hadis qudsi yang Allah SWT menyatakan, aku sedang punya masalah dengan hambaku, aku menciptakan dia menyembah yang lain. Jadi kan udah parah banget gitu nih. Kita tidak sadar bahwa kadang-kadang kita lebih mendahulukan ego kita. Dalam surah Al-Jasiyah, Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aita, gitu ya, manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kau perhatikan, kepada Rasulullah SAW diminta, apa kau pernah perhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu kita nggak berasa tuh Pak. Biasanya apa? Ada kesombongan yang kita pernah melintas di kepala kita karena pemahaman kita, akhirnya tidak mau kita takluk kepada apa yang Allah SWT kehendaki. Contoh,
doa yang kita mintakan kepada Allah, pernah saya tanyakan juga di majelis ini, kira-kira mana yang lebih baik, terkabul atau tidak terkabul? Nah, itu jadi problem tuh. Kita kepengennya yang terkabul karena itu keinginan kita. Padahal kalau kita mau jujur, kira-kira lebih baik mana? Keputusan yang datang dari Allah atau keputusan yang datang dari kita? Pasti dari Allah. Tapi ketika Allah SWT tidak mengabulkan doa yang kita mintakan, itu akhirnya kita muncul rasa kecewa, sesedikit apapun. Berarti kita masih belum melepas bahwa saya berserah diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kalau kita milih mana yang lebih ideal menurut kita, yang dikabulkan sama Allah atau yang nggak dikabulkan, maka kalau sampai kepada taraf di mana kalau yang dia dikabulkan itu keputusan Allah, kalau dikabulkan itu keinginan saya. Itu bagian yang kemudian kita nanti berdebat tuh soal itu nanti. Saya bisa dibantah sama orang itu. Nggak gitu Ustaz, kalau kita kepengen amal kita diterima kan, kita kepengennya diterima sama Allah. Iya, kalau enggak. Masalahnya gini, mana yang lebih pasti? Maksiat pasti dicatat sebagai dosa atau amal ibadah kita sudah pasti diterima? Mana yang lebih pasti? Maksiat kan? Maksiat sudah pasti jadi dosa. Amal kita sudah pasti diterima? Loh, nggak ada jaminan. Nggak ada yang punya sertifikat ibadah kita pasti diterima gitu, nggak ada. Bahkan ketika kita mengerjakan sehebat apapun yang kita kerjakan, tahajud ya, puasa ya, baca Quran 1 juz sehari misalnya, sedekah tiap hari, gitu. Dakwah tiap hari, pokoknya luar biasa lah dari sisi ubudiyahnya kita. Apakah pasti dijamin diterima? Nggak ada jaminan. Bahkan Ibnu Mas'ud menyatakan, seandainya aku tahu ada satu saja amal yang sudah pasti diterima sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka saya tidak mau ngamalin apa-apa lagi. Ibnu Mas'ud nih Pak, yang catatan kaki di Qur'annya paling lengkap, yang pernah mendampingi Rasulullah SAW sekian lama, itu saja menyatakan bahwa seandainya ada satu saja amal yang pasti membuat saya masuk surga, maka saya tidak mau ngamalin apa-apa lagi. Terus tiba-tiba kita dikasih pertanyaan yang kurang lebih sama, Pak, Bu, adakah amalan andalan yang kita andalkan pasti diterima sama Allah SWT? Nggak punya gitu. Maka himbauannya para ustadz pasti apa saja yang kita kerjakan, monggo silakan. Saya menyaksikan satu potongan penjelasannya Ustaz Rifki Ja'far Tholib yang sering diundang ke sini. Beliau sampaikan, apakah ibadah itu harus tahajud 11 rakaat, apakah duha 6 rakaat, apakah harus melakukan puasa sunnah, apakah harus ini itu segala macam dan seterusnya. Enggak. Baca Quran 1 juz sehari, enggak. Ternyata Allah SWT kasih fasilitas kepada kita sangat sederhana. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Ada yang kuatnya sedekah, sedekah kuatin. Ada yang baca Quran kuatin. Ya, sampai menguasai qiraah sab'ah. Masya Allah. Ya, tiap kali jadi imam gonta-ganti do, ya, kadang-kadang kayak Syekh Al-Mu'ayyqali, kadang-kadang kayak Syekh Badr, kadang-kadang kayak Syekh Asudes, saking piawainya mengikuti rosem-rosem yang ada. Kadang-kadang pakai hijaz, kadang-kadang pakai macam-macam. Kalau kamu kuat di Al-Quran, monggo silahkan. Ada yang kuat di puasa, puasa. Ada yang kuat di sedekah, sedekah kuatin. Maka itu pun setiap apa yang kita kerjakan pasti mendatangkan ampunan dosa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat makna Al-Ghaffar ini,
kalau dalam Al-Quran dikatakan Al-Ghafar ini terulang 5 kali. Al-Ghafar itu artinya kalau diterjemahkan secara sederhana menutup dosa. Kalau Al-Afu kan menghapus dosa. Tadi disebut bahwa mentradisikan Al-Ghafar ini, kalau kemudian kita lihat ada beberapa kisah-kisah yang menarik, diantaranya adalah kisahnya Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah. Beliau ini dari keluarganya Rasulullah SAW. Ketika keluar dari masjid tanpa sengaja beliau tabrakan sama orang asing di Madinah. Gak terima dengan kejadian itu, orang ini langsung menghardik buyutnya Rasulullah SAW ini karena gak tahu, karena gak kenal. Maka para hamba sahaya dan maulanya beliau langsung ngeroyok itu, langsung berhamburan mau mukul orang ini. Maka dengan cepat Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala berteriak, tahan, jangan sakiti orang lain, dibilang. Maka beliau kemudian menghampiri dan berbisik lembut, apa yang bisa saya bantu saudaraku? Maka orang ini malu. Maka Ali memberikan sorbannya yang biasa dipakainya untuk menyuruh pembantunya memberikan uang 1000 dirham. Maka dengan suara bergetar orang ini berlinang air matanya. Maka beliau katakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah termasuk putra Rasulullah SAW. Maka Ali berkata bahwa engkau telah mencela perbuatan kami, dan beliau padahal apa yang Allah tutupi darimu tentang keburukanku jauh lebih banyak. Masya Allah. Maka yang kedua, menghindarkan diri dari berprasangka buruk itu nggak usah kita cari-cari aibnya orang. Nah ini kadang-kadang habis ngaji, habis sholat pakai sendal aja bisa ngomongin orang gitu. Di dalam Al-Quran Allah SWT juga menyatakan bahwa suruh jauhin prasangka. Padahal orang itu nggak bisa ngelihat itu, nggak menilai, Pak. Begitu ngelihat langsung bikin appraisal di dalam pikiran kita. Ya. Ngelihat warna langsung interpretasi, ngelihat kejadian langsung punya tafsir, ngelihat sesuatu pasti punya hikmah, dan ini tidak pernah jauh dari prasangka. Yang ketiga, kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan dikisahkan ada seorang hamba yang melakukan dosa, maka dia berdoa, ya Rob ampuni dosaku. Maka Allah SWT berfirman, hambaku telah melakukan dosa, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukumnya karena melakukan dosa. Maka ketika dia melakukan dosa lagi, maka lagi-lagi dia istighfar, dan Allah SWT menyatakan hambaku melakukan dosa tapi dia tahu dan aku mempunyai ampunan dosa. Maka ketika dia bolak-balik melakukan dosa dan dia berujung kepada pengampunan dosa yang dia lakukan, jadi orang yang bertakwa itu dikatakan di sini, tetaplah berbuat sesuka hatimu, aku akan tetap mengampuni dosamu, kecuali yang satu tadi, yaitu kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menjadi orang bertakwa itu ternyata kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, itu ternyata mudah loh jadi orang bertakwa itu. Enggak harus yang ibadah melintir tasbih, enggak keluar-keluar dari masjid seharian, enggak begitu. Ternyata orang bertakwa itu kayak model-model kayak kita gini, Pak. Melakukan kesalahan, ingat Allah, istighfar, sesederhana itu. Gitu. Jadi ada banyak kisah yang kemudian kalau kita perhatikan, ada begitu banyak cara Allah SWT untuk kemudian membuat kita menjadi mudahnya beristighfar dan bertobat. Jadi astagfirullah wa atubu ilaihi itu bagian yang kemudian baru lisan yang harus diiringkan dengan hati, yang kemudian harus muncul dalam perbuatan. Makanya Imam Nawawi menyatakan bahwa orang yang kalau bertobatnya benar,
itu dia lakukan 4 langkah. Dia benci perbuatannya, perbuatan dosanya tadi. Dia tinggalkan dan dia tidak hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengembalikan apa yang dia dolimi. Jadi kalau sama orang koruptor mengakui kesalahannya, terus dia minta maaf sama masyarakat semua, boleh, tapi balikin duitnya, jalani hukumannya, terus kemudian, tapi kira-kira kalau disita asetnya mau nggak? Nggak mau. Nah, berarti belum tobat itu. Terus yang keempat apa kata Imam Nawawi? Ganti dengan perbuatan baik. Ganti dengan perbuatan baik. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi ada yang bertanya, kalau kita melakukan kesalahan berulang, terus istighfar lagi, salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi. Apa namanya? Tomat. Habis tobat terus kumat. Gitu. Gak apa-apa, selama kita berujung kepada pertobatan, maka itulah pertobatan yang kita lakukan. Maka ada istilah tobat nasuha, tobat yang benar-benar tobat. Bukan apa istilahnya kalau orang kita kapok sambel, pedes nih, wah perutnya sakit, tapi besok makan lagi, gitu. Itu kapok sambel katanya. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita bisa mengingat bahwa setelah Al-Ghafar ada Al-Ghafur yang juga isinya sama, menutupi dosa. Sedangkan At-Tawwab Maha menerima taubat. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Allah SWT menerima seluas samudera kesalahan kita, setumpuk gunung maksiat yang kita lakukan, selama kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah SWT, pasti akan diterima sama Allah SWT. Dan ini hebatnya Allah dengan maha besarnya tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sedangkan kata al-afu dalam Asmaul Husna itu sering kita gunakan pada saat kita Ramadan 10 malam yang terakhir. Doanya masih hafal kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fan. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha menghapus dosa, menyenangi penghapusan dosa, maka hapuskan dosa-dosa kami. Jadi ada bagian yang kemudian kita mau mekanisme yang mana, mau Al-Ghafar, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan akan diampuni sama Allah, atau kualitatif, dosa yang mana yang akan diampunkan sama Allah. Allah punya fasilitas itu. Pertobatan yang kita lakukan, Allah punya At-Tawwab. Dan setiap apa yang kita kerjakan itu akan dihapuskan sama Allah lewat mekanisme Al-Afu. Maka beruntunglah kita yang kemudian punya begitu banyak syariat dalam Islam ini, yang kemudian Allah SWT sediakan supaya apa yang kita kerjakan yang potensinya adalah berdosa, maka akan diampunkan oleh Allah SWT, ditutupi, diampuni, diterima taubatnya dan dihapus. Kurang apa coba? Dan fase pengampunan dosa itu ada 3 yang perlu kita ketahui. Pertama, di dunia saya dikenal sebagai ustadz yang sakit-sakitan. Tidak apa-apa, saya pahami kalau dari doanya la ba'sa tahurun insyaallah, itu berarti orang yang sakit sedang digugurkan dosanya. Jadi tenang-tenang aja, gak usah sedih, wah saya sakit terus merana gitu, enggak. Wah, saya sakit berarti saya sedang digugurkan dosanya. Itu satu keyakinan mestinya. Nah, setelah itu masuk kepada bagian yang kita tahu bahwa Allah SWT juga punya mekanisme ampunan yang kita pahami adalah bagian yang nggak perlu kita melakukan istighfar yang berkepanjangan tadi. Selama kita menahan emosi, kita memaafkan kesalahan orang lain, maka dipastikan yang namanya ampunan dosa juga akan sampai kepada kita.
Begitu pula kalau kemudian di fase dunia kita sudah punya begitu banyak ampunan dosa yang kita kerjakan, ya ke masjid, ya ngaji, ya sholat, ya wudhu, ya sedekah, ya semua yang Rasulullah SAW kerjakan mengampunkan dosa, maka insya Allah kita keluar dari dunia ini dalam keadaan bayi yang baru lahir. Kan banyak penjelasan tentang itu. Setelah selesai, ada bagian pengampunan dosa yang kedua. Di mana? Di barzah. Di barzah ini alam kubur ternyata menyimpan dua dosa yang kemudian sangat mungkin orang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Apa itu? Namimah dengan istinja yang tidak bersih. Maka penyebab azab kubur yang paling besar itu adalah bagian di mana orang namimah, melakukan adu domba dan istinjanya tidak benar. Nah, ini kemudian kita mesti ngajarin anak cucu kita, Pak. Mohon maaf, anak saya 4 perempuan semua. Nah, kalau anak 4 perempuan semua itu kira-kira kalau kita tanya anak cucu kita yang perempuan, kira-kira dia bisa nggak meregulasi emosinya sehingga ketika dia sudah mau merasa kayak mau pipis, dia bersegera ke kamar mandi dan pipis? Enggak, Pak. Yang saya perhatikan 29 tahun lebih saya berinteraksi dengan 4 anak saya, itu nunggu sampai benar-benar udah kebelet banget baru pipis. Dan ini agak bahaya. Kenapa bahayanya? Ketika dia buru-buru mau pipis udah mulai panik di kamar mandi, malah kamar mandi cuma 1 terus rebutan, wah itu makin bikin panik itu. Kira-kira nih kalau kita lihat anak cucu kita perempuan, dia kepengen pipis, kira-kira begitu buka celananya, debit air najisnya itu kira-kira kencang atau lemah? Kencang. Begitu buka, kira-kira nyiprat ke paha dalam sama betis nggak? Kalau kemudian itu tidak dibasuh dengan pembasuhan paha dalam dan betis, kira-kira kebawa sholat nggak? Waduh, disitulah azab kubur terjadi. Kenapa? Istinjaknya sama istijmarnya nggak bersih. Belum lagi kalau kita traveling ke luar negeri, Pak, tidak semua pakai bidet, tidak semua pakai hand sprayer, pakainya tisu. Alah, saya nggak seneng banget itu. Kalau udah ke tempat satu negeri yang kemudian pakainya tisu. Istijmar, apa bahasa kita, cebok pakai tisu itu, alah, enggak banget gitu. Padahal di zaman Rasulullah SAW dulu istijmar itu iya kalau makanan kita sifatnya mudah dibersihkan dengan tisu nggak ada masalah. Kalau ada feses yang kemudian bermasalah, kita agak konstipasi, bedegelen. Kalau orang Jawa bilang, Mas Ari, mana Mas Ari? Kalau dibilang bedegelen itu, wah itu agak kopet-kopet gitu, mesti bersih. Itu kalau nggak air nggak bersih itu, Pak. Bahkan para ulama menyatakan kalau kita kepengen tahu tangan kita itu bersih atau tidak pada saat kita istinja atau istijmar, ya, cebok bahasa kita, itu sampai kemudian kapan kita nyatakan bahwa tangan kita bersih? Kata para ulama, Pak, ini bukan ngajarin jorok ini, tapi kata para ulama, kalau kita sudah istijmarnya sudah selesai, kita berani menjilat bekas istijmar, itu berarti sudah memastikan bahwa itu bersih. Nah kalau nggak pakai air bagaimana? Susah buat kita. Nah ini juga akan menyebabkan kita diazab kubur, waliyadzubillah. Maka kita mesti sering mengedukasi anak cucu kita. Kalau anak laki, Pak, mohon izin, kalau usia sudah terbiasa dari kecilnya nggak pernah istinja yang benar, itu Masya Allah. Kalau dari kecil kan kita bisa ajarin,
ditekan dari perineumnya, dari di bawah buah zakarnya itu, tarik ke atas ke batangnya, baru kemudian diurut atau ditekan sampai ke kepala zakarnya, baru kemudian dibersihkan dengan air minimal ya 3 kali. Itu saja. Kalau kemudian masih ketemunya tisu lagi, waduh, problem lagi itu. Alhamdulillah kita tinggal di negara yang banyak air, jadi insya Allah istinja. Kalau azab kubur kayaknya kita enggak lah ya, tergantung kitanya jorok apa enggaknya gitu. Sama ngomongin orang tadi. Nah, itu baru fase yang kedua. Ada fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada fase akhirat yang tidak kekal. Akhirat yang tidak kekal itu awal begitu orang masuk ke neraka, baru kemudian ke surga lewat kontoroh dulu. Perlu dipelajari bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menangis dengan sangat hebat. Menangis karena beliau membaca surat 19 ayat 71 surah Maryam. Begitu dibaca ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Dan menurut Allah hal yang seperti ini sudah menjadi ketetapan yang sudah diputuskan. Jadi nggak ada ganggu gugat, nggak ada kita nanya, loh kok Allah gitu, nggak bisa. Maka dari sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dengan sangat hebat. Ketika ditanya dikonfirmasi, ya Abu Bakar, bukankah engkau dijamin masuk surga sama Rasulullah SAW, termasuk 10 orang yang masuk surga? Betul, saya dijamin masuk surga, tapi mampirnya itu loh. Karena beliau sangat mengetahui bahwa azab neraka itu meskipun hanya satu celupan, Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa ada bagian di mana orang yang kemudian menikmati kehidupannya seumur hidupnya, tidak pernah susah. Kira-kira kayak model-model level-level Nabi Sulaiman gitu lah. Hidupnya nggak pernah susah, senang terus, everything goes well pokoknya. Maka kata Allah SWT, datangkan dia kepada neraka secelupan. Jadi orang yang punya kenikmatan dunia seumur hidup nggak pernah susah itu dicelupin secelup ke neraka. Kemudian dikembalikan kepada Allah SWT. Ditanya, bagaimana kenikmatan yang kau rasakan di dunia dulu? Ya Allah, kenikmatan itu apa? Nggak pernah saya rasakan sekejap mata pun kenikmatan yang kau berikan kepada saya. Ternyata kenikmatan seumur hidup di dunia itu lenyap gara-gara cuma secelupan ke neraka. Waliyadzubillah. Maka Abu Bakar menangis dengan hebat itu. Begitu pula dengan kondisi di mana ada orang yang susah gitu, seumur hidupnya nggak pernah senang, bisnis rugi terus, sakit-sakitan, utang banyak, tetangga nggak ada yang senang sama dia, pokoknya repot aja pokoknya urusan. Itu ternyata didatangkan oleh Allah SWT kepada dia secelupan surga, kemudian dikembalikan kepada Allah SWT. Dalam riwayatnya dikatakan dia ditanya sama Allah, bagaimana kesedihan yang kau rasakan ketika di dunia? Maka dia katakan, ya Allah, kesedihan itu apa ya? Nggak pernah saya rasakan sedih sekejap mata pun. Jadi rupanya kesedihan atau penderitaan seumur hidup yang dia rasakan itu jadi ahlul musibah, ternyata dengan secelupan surga sudah menghabisi seluruh kesengsaraan yang dia rasakan. Segitu hebatnya. Nah ini kata Rasulullah SAW, ada neraka yang sifatnya, kalau dalam beberapa riwayat dikatakan 500 tahun. Yang satu tahunnya 360 hari, yang satu harinya kalau kita lihat surat 22, surah Al-Hajj, ayat yang ke-47, hitungannya satu hari akhirat itu Pak, 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Waliyadzubillah.
ada orang yang terakhir, kata Rasulullah SAW, malaikat Malik itu diminta oleh Allah SWT untuk mencari orang yang terakhir yang punya iman seberat biji zarrah. Kalau bahasa kita seberat biji sawi, kecil banget imannya. Mungkin dia percaya sama Allah tapi nggak sholat gitu kali. Orang ini baru ditemukan di hari yang kedua dalam pencariannya malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Begitu dicari, dia adanya di palungnya neraka, di neraka Sa'ir. Sudah dalam bentuk debu arang. Diambil, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah, membesar seperti sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, 60 siku, situ nadiroan. Kira-kira kalau siku saya 40, kalau sikumnya Umar 50 cm, Pak. Wong duduknya di kuda, kakinya napak. Saking gedenya orang. Maka kita bisa hitung sekitar 25 meter, 30 meteran. Kalau kita ke Cawang ada Sutet kiri kanan di Halim itu, nah kira-kira segitulah Nabi Adam itu. Maka begitu dia dimasukkan ke surga, ternyata dari surga ada yang teriak, sudah penuh, sudah penuh. Sampai 3 kali itu. Ya Allah, udah penuh ya Allah, enggak masuk. Ini ada jatah kamu. Kamu di dunia pernah menikmati 1 kenikmatan, di sini ada 10 kenikmatan buat kamu. Maka dia masuk. Seketika itu juga dalam riwayatnya dikatakan Allah menutup pintu neraka, Allah menutup pintu surga. Jadi tidak lagi terhubung, tidak ada syafaat lagi untuk orang yang neraka masuk ke surga karena dia itu orang terakhir. Begitu masuk, maka Allah SWT, kata Rasulullah SAW, memotong kibas sambil mengatakan setelah ini tidak ada kematian. Maka aku berikan kepada orang surga kenikmatan yang setiap hari bertambah-tambah kenikmatannya. Dan aku tidak sisakan kepada para penghuni neraka kecuali siksaan yang bertambah-tambah setiap harinya. Waliyadzubillah. Baru kemudian khalidina fiha abadan abada. Baru kemudian dia kekal abadi selama-lamanya lama. Fil jannah au finnar. Maka 3 fase pengampunan tadi selesai. Maka setiap orang yang beriman pasti dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya. Baru Allah SWT bertanya kepada orang surga, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan setelahnya. Maka salah satu juru bicara surga mengatakan, ya Allah, 100 rahmat yang kau berikan kepada kami 1 di dunia, 99 rahmat yang kau berikan kami di surga ini belum semua kami nikmati. Lantas engkau akan berikan kebaikan yang tidak ada kebaikan setelahnya, apalagi ini? Maka Allah SWT membuka tabir gaibnya, tidak lagi gaib. Allah SWT bisa kita lihat nanti kalau masuk surga, akan kita bisa lihat seperti sebagaimana kita bisa melihat bulan purnama dalam keadaan terang tanpa awan. Masya Allah. Itu bagian yang kemudian membuat kita sudah kumpul semuanya di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Hatallahu alaikum ajma'in, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhirud da'wana alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa Allah SWT punya begitu banyak mekanisme pengampunan dosa. Bahkan di bagian Al-Baqarah yang terakhir yang kita sering baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bagian yang Masya Allah. Islam ini menenangkan setiap orang kalau dia mau mentaati apa yang Allah SWT hadirkan. Saatnya berbagi rahmat, monggo kalau ada yang mau kasih pertanyaan, kasih bantahan, kasih sanggahan, tambahan, asal jangan ada kemarahan, monggo silakan. Kalau ada, kok di sini orangnya nurut-nurut, anteng-anteng, ya, bisa difahami semua. Ada? Taib. Kalau enggak ada, nah tatim bi hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Alafu minkum wastaghfirullahaladzim billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.